البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang miskin yang mampu bekerja tetapi dia pemalas dan hanya mengharapkan bantuan orang lain berhak menerima zakat? Jawabannya dengan memohon pertolongan pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari pembahasan ini adalah hadis yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li dhimiratin sawi. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya ataupun orang yang memiliki kekuatan dan fisik yang setimbang, yaitu fisik yang normal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnul Jarud dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Telah disebutkan oleh Al-Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah, dzi mirrah ay quwwah. Tayyib. Kata beliau, di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya sedekah tidak halal untuk orang yang kaya, yaitu yang memiliki kecukupan harta. Sebagaimana dalam Syarah Musnad Asy-Syafi'i yang keempat, halaman 313. Dan juga hadis hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang sama, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li dhimiratin sawi. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya ataupun orang yang memiliki kekuatan dan fisik yang normal. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Al-Hakim atau Brani dengan sanad yang sahih. Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah menyebutkan maksudnya sawi, dhimiratin sawi, yaitu anggota badannya setimbang dan selamat dari cacat. Dan yang lebih jelasnya lagi adalah hadis dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa li khamsah. Sedekah tidak halal untuk orang yang berkecukupan kecuali 5 jenis orang kaya. Yang pertama, li'amilin alaiha, orang yang memang menjadi amil zakat. Maka dia diberi bukan karena kemiskinannya, tetapi karena jerih payah dia dalam bekerja mengurusi zakat tadi. Dia dipilih pemerintah, maka dia berhak mendapatkannya. Auli ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Walaupun dia kaya di kampungnya, tetapi dia diberi zakat karena apa? Karena dia sekarang sedang bersusah payah fisabilillah, berperang di jalan Allah. Auli ghaniyyin ishtaraha bimalih, atau untuk orang kaya yang membeli sedekah tadi dengan hartanya. Maksudnya adalah yaitu sedekah tadi, zakat tadi diberikan kepada orang miskin misalkan atau orang lain yang berhak, kemudian mereka menjualnya dan dibeli oleh orang kaya. Ini sudah halal, tidak masalah. Au faqirin tusuddiqa alaihi fa'ahdaha li ghaniyyin au gharim. Atau orang fakir, dia diberi sedekah kemudian dia menghadiahkannya pada orang kaya. Boleh orang kaya itu mengambilnya. Atau gharim, atau orang yang terlilit hutang. Alal khilaf tentang pembahasannya, tapi walaupun dia kaya, tapi terkadang orang kaya sendiri hutang banyak. Ini dijelaskan oleh para ulama, ada perinciannya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Mughni punya Imam Ibnu Qudamah, bukan yang sesuka hati untuk mengambil hutangan, berfoya-foya, bermewah-mewah padahal hutang banyak dia, tapi bermewah-mewah di atas hutang. Bukan yang seperti itu, tapi karena memang berhutang demi hajat keluarga dan sebagainya, bukan untuk bermewah-mewah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnul Jarud dan sanadnya sahih. Tayyib. Perincian yang ana sebutkan tadi itu telah disebutkan oleh Syamsul Haq Al-Azim Abadi di dalam kitab beliau Aunul Ma'bud. Dan perinciannya bagus, panjang lebar disebutkan di situ.
Tinggal dilihat di halaman di juz yang kelima halaman 31. Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala, ulama tahun 400-an, mengatakan tentang sabda Nabi la tahillu shadaqah, tidak halal sedekah. Maksudnya adalah sedekah yang sifatnya wajib. Maka ini tidak halal untuk orang kaya. Baik. Adapun sedekah yang mustahabah, maka ini pembahasannya sedikit lebih panjang dan terperinci. Baik, dan beliau memperinci bagus sekali, boleh dilihat sendiri. Dan juga beliau mengatakan apabila telah pasti bahwasanya sedekah tidak halal untuk orang kaya kecuali yang telah disebutkan perinciannya tadi, maka barang siapa sengaja memberikan sedekah tadi pada orang kaya dalam keadaan dia tahu orang ini berkecukupan, maka tidak ada perselisihan bahwasanya ini tidak sah. Adapun barang siapa memberikannya karena dia tidak tahu bahwasanya orang yang diberi ini berkecukupan, hanya saja dia meyakini orang ini orang fakir, maka apakah itu sah atau tidak sah diperselisihkan. Tapi yang betul adalah sah, ma'ruf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah itu. Baik, ini dalam Al-Muntaqa yang kedua halaman 114. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya di dalam hadis ini ada fikih yang masuk ke dalam tafsir firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Hanyalah sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan sekaligus sebagai tafsir untuk sabda Nabi SAW, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wala li dzi mirratin sawi. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya ataupun orang yang memiliki kekuatan dan badan yang sempurna atau badan yang normal. Yaitu lafadznya umum, tapi telah dikhususkan dengan hadis tadi. Ada orang-orang kaya yang berhak mendapatkan itu. Karena apa? Nabi menyebutkan kecuali 5 jenis orang kaya tadi. Kemudian beliau mengatakan, para ulama bersepakat bahwasanya sedekah yang sifatnya wajibah, yaitu zakat, tidak halal untuk orang-orang kaya selain yang disebutkan hadis tadi. Selesai dari At-Tamhid yang kelima, halaman 97. Adapun jika seseorang itu badannya kuat, tetapi dia sekarang ini sedang kesusahan untuk mencari pekerjaan. Padahal dia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Atau dia ini disibukkan dari bekerja karena perkara yang penting, maka dia boleh mengambil zakat. Karena orang seperti ini dikatakan sebagai fakirun khoson. Kefakiran yang khusus. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah tentang firman Allah Ta'ala, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Untuk bahwasanya fai, harta rampasan perang tanpa melalui peperangan, itu boleh untuk orang-orang fakir yang mereka tertahan. Yaitu apa? Sedekah, Sedekah itu untuk orang-orang fakir yang mereka tertahan di jalan Allah. Mereka tidak mampu untuk bekerja di bumi. Bekerja di permukaan bumi. Kata Ibnu Battal, ini menunjukkan bahwasanya seandainya penahanan tadi sudah hilang, tidak lagi mereka tertahan fisabilillah, niscaya mereka itu mampu untuk bepergian di muka bumi untuk bekerja. Ini menunjukkan sebenarnya mereka itu orang yang memiliki kekuatan. Hanya saja mereka tertahan fisabilillah. Allah Ta'ala memperbolehkan untuk mereka mengambil sedekah disebabkan karena kefakiran yang khusus tadi. Yaitu apa? Tertahan fisabilillah sehingga tidak sempat bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam Syarah Ibnu Battal yang ke-12 halaman 309. Dan yang menguatkan pembahasan ini juga adalah hadis dari Ubaidullah bin Adi ibn al-Khiyar yang mengatakan ada 2 orang lelaki bercerita pada saya, annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Mereka berdua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, wa huwa yuqassimus shadaqah, dalam keadaan beliau sedang membagi-bagi sedekah. Fasa'alahu minha, maka mereka berdua minta kepada Nabi sebagian dari sedekah tadi. Farafa'a final basar, maka Nabi memandang kami.
wa khafadah, dan menundukkan, yaitu lihat ke atas, ke bawah. Fara'ana jalidain, maka mereka melihat kami berdua ini, maka Nabi melihat kami berdua ini orang yang kuat. Maka Nabi mengatakan, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kalian berdua memang mau, saya akan memberikan kepada kalian berdua. Wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Tetapi orang yang kaya, yaitu yang berkecukupan, demikian pula orang yang kuat dan bekerja, dia tidak ada hak untuk harta ini, yaitu dia tidak halal. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, atau Tabrani dalam Awsat, Ad-Daruqutni, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Telah dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullah, bahwasanya orang yang kuat dan bekerja, yang mana pekerjaannya ini telah mencukupi dia tidak halal untuk mengambil sedekah. Tayyib. Ini menunjukkan juga bahwasanya semata-mata kekuatan itu tidak cukup. Tapi apa? Dia kuat dan dia bekerja. Adapun kalau punya kekuatan tetapi kesulitan bekerja, ini pembahasannya lain. Kata Ar-Rafi'i, karena Nabi SAW memandang adanya kekuatan dan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang itu kuat, namun ternyata dia tidak mampu bekerja. Badannya memang kuat, tetapi apa? Mungkin di tempat itu fisik dia tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah skill, kemampuan, kepandaian ini dan itu. Maka yang seperti ini masih boleh untuk menerima zakat karena dia sulit bekerja di tempat itu. Dan belum tentu setiap orang punya duit untuk bekerja di tempat yang jauh-jauh di waktu yang sesempit itu. Tayyib, ini selesai dari syarah Musnad Asy-Syafi'i yang keempat, halaman 313. Fadilatu Syaikhina al-Allamah al-Muhaddits Muhammad Ali Adam al-Ethiopi rahimahullah mengatakan, wajib pembahasan ini memang diikat. Kekuatan tadi diikat dengan bahwasanya dia bekerja. Karena hadis Nabi menunjukkan itu. Wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Orang yang berkecukupan, demikian pula orang yang kuat dan bekerja, kuat dan memang dia bekerja, dia tidak punya hak untuk menerima sedekah ini. Maksudnya adalah sedekah ini tidak halal untuk orang yang kuat, anggota badannya selamat dan dia bekerja. Kalau dia kuat dan anggota badannya selamat, sehat, tapi dia tidak punya pekerjaan, atau dia punya pekerjaan tapi dia tersibukkan dari pekerjaannya tadi. Kata beliau apa? Bi'ankana aliman, yaitu dia seorang yang alim, yahtajun nasu ila ilmih, orang-orang memerlukan ilmu dia. Lawik tasaba laman tafa'a bi ilmihin nas, kalau dia bekerja, justru orang-orang menjadi tidak mengambil manfaat dari ilmu dia, karena dia sibuk bekerja untuk menafkahi anak istri. Atau kana taliba ilm, atau dia adalah penuntut ilmu. Lawistaghala bil kasab langqata anil ilm. Kalau dia malah sibuk bekerja, niscaya dia akan terputus dari ilmu. Thayyib. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu jazalahu akhdhuha, maka dia boleh menerima sedekah tadi, mengambil sedekah tadi, karena dia terhalangi oleh sesuatu yang sangat penting. Kata beliau, hujjah dalam masalah ini adalah orang-orang fuqara muhajirin, mereka dahulunya menyibukkan diri dengan ilmu dan jihad. Kemudian Nabi SAW senantiasa memberikan sedekah kepada mereka. Dan Nabi tidak membebani mereka untuk bekerja. Padahal kebanyakan dari mereka mampu untuk bekerja sebenarnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa tidak bekerja karena ada tugas keagamaan, dia boleh untuk mengambil zakat tadi. Walaupun dia itu mampu untuk bekerja sebenarnya. Maka sabda Nabi SAW, liqawiyyin muktasib, untuk orang yang kuat dan bekerja, ini zahir bahwasanya orang ini memang bekerja secara fisikal. Maka barang siapa pekerjaan itu ada untuk dia, dan dia sebenarnya memang bebas masanya untuk bekerja, yaitu dia mampu bekerja, tidak disibukkan oleh tugas-tugas keagamaan, maka dia tidak boleh untuk mengambil zakat tadi. Berdasarkan hadis tersebut, wallahu a'lam. Selesai dari Zakhiratul Uqba yang ke-20 juz yang ke-23 halaman 207. Ini menunjukkan apa? Orang yang mampu bekerja tapi bermalas-malasan, bukan karena dia ada udzur, ada tugas agama yang penting yang umat memerlukan, bukan, tapi dia bermalas-malasan, ada
kemampuan dan masa untuk bekerja tapi dia bermalas-malasan, maka dia tidak halal mengambil zakat tadi karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Maka syarat-syarat diterimanya sedekah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis tadi itu terpandang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang termasuk dari kalangan fuqara yang tidak disibukkan untuk memberikan manfaat yang bersifat universal, tidak disibukkan mengajar umat atau yang semacam itu untuk kaum muslimin, dia tidak disibukkan, tidak terhalangi dari pekerjaan, dan dia mampu bekerja, maka dia tidak boleh untuk diberi zakat menurut Syafi'i dan Ahmad. Walaupun Abu Hanifah membolehkan. Ma'ruf Abu Hanifah sering pendapat beliau itu marjuh, menyelisihi dalil dan menyelisihi pendapat para salaf yang lain. Nabi SAW, kata Syekhul Islam, mengatakan, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Sedekah tidak halal untuk orang yang berkecukupan ataupun orang yang kuat dan bekerja. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, dan tidak boleh sedekah itu, zakat itu diberikan kepada orang yang menjadikan zakat itu sebagai acara undangan dan untuk menjamu para fuqara. Fuqaranya boleh mendapatkan zakat, tapi sekedar panitia, pembuat jemputan-jemputan, undangan-undangan makan, dia tidak berhak untuk mendapatkan itu, kata Syekhul Islam, karena dia bukan orang fakirnya. Tapi kalau sekedar mewakili, ini tolong bagi saya zakat itu saya akan berikan ke tetangga saya yang miskin, nah, orang ini boleh jadi wakil kalau memang dia terpercaya. Baik. Selesai dari Majmu'ul Fatawa yang ke-28 halaman 571. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang mampu bekerja namun dia memakan dari zakat sedekah-sedekah orang, maka dia tercela dengan sebab itu, karena Nabi SAW telah bersabda, la tahillu shadaqah li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Baik. Kemudian beliau mengatakan, adapun meminta-minta harta kepada orang padahal dia itu mampu bekerja, maka ini adalah haram tanpa ada perselisihan. Maka barang siapa berhaji dengan niat untuk nanti dia akan minta-minta kepada orang di sana, padahal dia mampu untuk duduk di negerinya dan bekerja, maksudnya tentunya, maka orang ini adalah pendurhaka, pelaku maksiat. Telah datang sekian belas hadis yang melarang meminta-minta. Selesai dari Mustadrak Fatawa Ibnu Taimiyah yang kedua halaman 190. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.